antara kedamaian pagi dan ketegangan yang tak terucapkan. Tanpa memberi tanda-tanda atau ancang-ancang, Wirjo tiba-tiba berlari mengejar Sri Reni dengan amarah yang membara, sambil mengacungkan celuritnya. Gelombang amarah di wajahnya membuatnya tampak seperti sosok yang menakutkan. Suara langkah kakinya yang berat dan terburu-buru memecahkan keheningan pagi, menambah ketegangan dalam situasi yang sudah tegang. Sri Reni, yang belum sepenuhnya menyadari bahaya, berusaha sekuat tenaga menghindar. Dengan kepanikan yang memuncak, dia berlari zigzag di antara tanaman hias dan batu-batu kecil di halaman, berusaha menghindari tebasan celurit Wirjo. Bunyi gesekan celurit yang menyambar udara hampir menyentuh kulitnya. Namun Reni berhasil melarikan diri dengan berlari ke arah yang berbeda. Wirjo tidak memberi ampun. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia beralih ke Arbayah, yang kebetulan berada lebih dekat. Dengan satu tebasan yang brutal, celurit Wirjo mengenai tubuh bocah malang itu, dan Arbayah langsung terjerembab ke tanah dengan luka yang mengenaskan. Suara teriakan kesakitan dan tangisan Arbayah menambah kekacauan suasana pagi yang sudah penuh dengan kekacauan. Melihat kejadian itu, Sri Reni, dalam keadaan panik dan penuh ketakutan, langsung berlari menuju sawah di mana ibunya, Indira, sedang bekerja. Jeritan Reni memecah kesunyian di sawah yang biasanya tenang, menarik perhatian Indira yang segera berlari dengan rasa cemas menuju anaknya. Mereka berdua, dalam keadaan gemetar dan penuh rasa takut, melarikan diri ke jalan kampung, teriakan mereka memanggil bantuan. Di tengah kekacauan, Wirjo berdiri dengan wajah datar, seolah-olah segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa baginya. Dia tidak bergerak untuk mengejar lebih jauh, membiarkan istri dan anak angkatnya melarikan diri dari pandangannya. Suasana di sekitar rumah kini dipenuhi dengan teriakan minta tolong dan kekacauan, mengubah pagi yang damai menjadi pemandangan tragedi yang mengerikan. Setelah membiarkan istri dan anak angkatnya melarikan diri, Wirjo berjalan dengan langkah tegas menuju rumah tetangganya, Maskur, yang berusia 80 tahun. Rumah Maskur hanya bersebelahan dengan rumah Wirjo, sehingga ia tidak memerlukan waktu lama untuk sampai di sana. Angin pagi yang semula sejuk kini terasa dingin dan menakutkan, seakan-akan ikut merasakan kekejaman yang sedang terjadi. Wirjo masuk ke rumah Maskur melalui pintu dapur di belakang rumah. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan nyaman, berbanding terbalik dengan kengerian yang sedang terjadi di luar. Bau nasi yang sedang ditanak memenuhi ruangan, memberikan kesan kehangatan keluarga yang kontras dengan niat jahat yang dibawa Wirjo. Di dapur, Mursiah, istri Maskur yang berusia 43 tahun, sedang sibuk menanak nasi. Wajahnya terlihat tenang, tanpa tahu bahaya yang mengintai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wirjo langsung menghampirinya. Dalam sekejap, suasana damai di dapur berubah menjadi adegan kekerasan yang mengerikan. Mursiah, yang tak sempat bereaksi, langsung terjatuh dengan luka-luka mengerikan, darahnya bercampur dengan aroma nasi yang sedang dimasak. Kegaduhan di dapur segera menarik perhatian Maskur, yang sedang beristirahat di ruang tengah. Dengan langkah terhuyung-huyung, dia mendatangi dapur, berharap menemukan jawaban atas suara yang mengganggu ketenangannya. Namun, apa yang dia temukan justru adalah pemandangan yang mengerikan. Istrinya terbaring tak berdaya di lantai, dan Wirjo berdiri di dekatnya dengan wajah dingin. Maskur, yang sudah lemah karena usia, tak punya banyak waktu untuk bereaksi atau membela diri. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, Wirjo menghabisinya, menambah daftar korban pada pagi yang penuh tragedi itu. Tubuh Maskur terhempas ke lantai dengan suara berdebum yang mengerikan, menambah kesan tragis pada kejadian tersebut. Usai menghabisi Maskur dan Mursiah, Wirjo melanjutkan perjalanannya dengan celurit dan parang berdarah. Langkahnya mantap namun penuh kemarahan, memburu siapa saja yang ditemuinya. Ketika dia menyerang Gimin, pria itu berhasil melarikan diri, berlari dengan napas tersengal menuju rumah-rumah tetangga. Teriakan minta tolongnya memecah keheningan pagi. Suara teriakan Gimin mengundang panik di kampung. Warga yang terkejut dan ketakutan segera berkumpul, melawan kegentingan dengan alat seadanya, tongkat, batu,
dan Sabit. Mereka mengejar Wirjo,